Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif sehingga menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai pembenahan kesenjangan antara regulasi dengan penerapan di lapangan menjadi kunci. Selain itu, Kementerian PPPA menyediakan tempat mengadu di Sapa 129 untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai pembenahan kesenjangan antara regulasi dengan penerapannya di lapangan menjadi kunci untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi di Indonesia. Ketua KPAI Ai Mariyati Soliha mengatakan, sejumlah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak sebetulnya sudah cukup komprehensif. Regulasi tersebut bisa untuk menciptakan ekosistem yang kondusif sehingga menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Menurutnya, sedikitnya dalam 5 tahun terakhir, pemerintah menerbitkan sejumlah aturan, salah satunya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Kita melihat ada gap ya, dari mulai upaya dalam regulasi misalnya, ini sudah terus dilakukan, setidaknya dalam 5 tahun terakhir, Undang-Undang TPKS gitu ya, kemudian di Peraturan Pemerintah sangat rinci, saya kira PP 78 tentang perlindungan khusus anak, dan bahkan perintahnya itu harus cepat ya Pak, harus komprehensif gitu, dan aksesibilitas yang harus terjangkau. Nah ini tentu memaksa ya, dalam hal ini sesungguhnya negara harus mau tidak mau hadir, tapi dengan adanya PP ini lebih menguatkan untuk adanya sentra-sentra rehabilitasi tadi. KPAI juga menyebut perlunya pengawasan dari masyarakat untuk mendeteksi kekerasan terhadap anak. Diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendeteksi dini adanya pengasuhan tidak layak. Selain itu, pemberian layanan perlindungan anak dilakukan dengan memaksimalkan kelompok yang sudah ada, serta pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut bahwa diperlukan kepedulian dan peran bersama demi mewujudkan ekosistem yang ramah bagi anak, termasuk mencegah dan menghentikan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, menurut Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitopu, kemudian Kementerian PPPA mengembangkan berbagai instrumen untuk tempat mengadu yang disebut dengan Sapa 129 atau Sahabat Perempuan dan Anak 129. Buat Kementerian PPPA sebenarnya instrumennya tuh banyak macam kan. Kita punya Sapa 129, kita punya call center tadi, kita punya telepon juga langsung 0813 kali 129 129. Boleh diulang Bapak, izin? 0813 kali 13 kali 129 129 129. Oke. Ya. Nah, melalui mekanisme saluran apapun sebenarnya, atau bisa ketemu langsung dengan UPTD di daerah tadi, itu juga bisa. Jadi mekanismenya sebenarnya dibuka dengan berbagai macam saluran, baik saluran tatap muka langsung maupun saluran elektronik. Itu sebenarnya kita terima itu berbagai macam kasus. Pemirsa, Kementerian Agama bersama dengan Komisi 8 DPR menggelar rapat Panitia Kerja Haji 2024. Kemenak mengusulkan biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji Jamaah Indonesia 2024 sebesar Rp105 juta, naik 14,59 juta dari BPIH 2023, yakni sebesar Rp90 juta. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi untuk jemaah haji Indonesia sebesar 221.000 jemaah, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus, dan disepakati tidak adanya pembatasan usia. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR Republik Indonesia, Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengatakan, untuk penyelenggaraan haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata biaya penyelenggara ibadah haji per jamaah sebesar Rp105 juta. Menurut Hilman, biaya itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp90,5 juta per jamaah. Dalam menyusun usulan BPIH, Kemenak mengambil asumsi nilai tukar kurs dolar terhadap rupiah sekitar Rp16.000. Sementara itu asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah adalah sekitar Rp4.266. Selain itu, anggaran tersebut akan dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji atau biaya perjalanan ibadah haji, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi. Untuk itu, tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp105.095.032,34
dan di situ akan digunakan untuk biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina, perlindungan jamaah, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH. Dan ini item-item ini yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meluncurkan portal Indeks Kepariwisataan Indonesia atau Prakarsa. Prakarsa merupakan sistem informasi yang terintegrasi yang menyajikan data secara langsung atau real time yang dapat diakses oleh stakeholder, akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media maupun masyarakat luas yang menyajikan visualisasi capaian Indonesia dalam sektor kepariwisataan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Senin 13 November 2023 meluncurkan sistem informasi terintegrasi yang menyajikan data secara langsung atau real time, yakni portal Indeks Kepariwisataan Indonesia atau Prakarsa yang menyajikan visualisasi capaian Indonesia pada level Travel dan Tourism Development Index dan hasil pemeringkatan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Prakarsa ini dapat diakses oleh seluruh stakeholder akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media maupun masyarakat luas, dan paling terpenting platform ini menjadi wadah untuk koordinasi tim kerja lintas sektor yang secara partisipatif dalam melakukan pemutahiran data. Menparekraf mengungkapkan koordinasi lintas sektor menjadi upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai keselarasan dan kepatuhan dan kepedulian dalam peningkatan kinerja Indonesia di kancah global. Sekarang kita saksikan penayangan peluncuran dari portal Indeks Kepariwisataan kita, dan kami berharap Prakarsa atau portal Indeks Kepariwisataan Indonesia ini akan menjadi bermanfaat sebagai referensi dan pembuatan kebijakan parekraf bagi teman-teman dinas di seluruh provinsi dan kabupaten kota, tapi juga masyarakat stakeholders dari pariwisata dan ekonomi kreatif kita, dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan laman portal Indonesia Kepariwisataan Prakarsa secara resmi diluncurkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi meluncurkan rangkaian peringatan Hari Nusantara 2023. Pelaksanaan puncak peringatan akan dilakukan di Tidore, Maluku Utara pada 10 hingga 13 Desember mendatang. Jelang peringatan Hari Nusantara tahun 2023 yang dipusatkan di kawasan Pantai Tugu Lufa, Kota Tidore, Kepulauan, Kementerian Perhubungan resmi meluncurkan rangkaian peringatan Hari Nusantara 2023 di Aula Gedung Kemenhub Republik Indonesia, Jakarta. Peluncuran ini ditandai dengan pemukulan tifa oleh Menhub Budi Karya Sumadi, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, Sekretaris Kementerian ESDM Dodon Kustiono, Dirjen Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abejani, dan sejumlah pejabat perwakilan dan TNI dan Polri. Dari keterangan persnya, Menhub mengatakan peringatan Hari Nusantara merupakan sebuah momentum untuk mengingat deklarasi Juanda yang memperjuangkan konsep negara kepulauan Indonesia untuk diakui secara internasional dan masih relevan dengan situasi saat ini. Nah, oleh karenanya kita diamanahi untuk memperingati setiap tahun, dan Presiden menitipkan pesan kala kita memperingati ini, kita semangatkan kita sebagai archaeological country, tapi juga bagaimana culture itu dibuat. Adapun tema yang diangkat Hari Nusantara 2023 adalah merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik nol jalur rempah. Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno selaku Ketua Panitia Pelaksana Hari Nusantara 2023 menjabarkan bahwa puncak acara akan dilaksanakan pada 13 Desember 2023. Namun rangkaian acara akan dimulai sejak 10 Desember oleh Pemda yang akan diisi oleh beragam kegiatan, diantaranya bakti sosial, gelaran UMKM lokal, pagelaran seni budaya, serta ada berbagai pertunjukan memeriahkan peringatan acara tersebut. Di puncak acara tanggal 13, nanti insya Allah mudah-mudahan kita
semua berharap Bapak Presiden akan hadir. Kita akan melaksanakan di pinggir pantai The Buva dengan beberapa rangkaian acara puncaknya. Nanti ada flying bus dari TNI AU, sailing bus dari Angkatan Laut, ada free fall, dan masyarakat pantai nelayan juga akan menunjukkan dengan ada beberapa ratus perahu nelayan tradisional untuk bisa meramaikan di puncak acara. Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba selaku perwakilan tuan rumah menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Tidore. Kesiapan Tidore selaku tuan rumah diharapkan dapat berdampak dalam meningkatkan perekonomian lokal, tidak hanya saat penyelenggaraan berlangsung, namun juga secara berkelanjutan. Sebagaimana Pak Menteri sudah sampaikan kepada kita, bahwa Maluku Utara sangat siap sekali dan berbangga sekali atas ditunjuknya Maluku Utara menjadi tuan rumah dalam Hari Nusantara ini. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berdialog mengenai pembinaan pengelolaan sampah di destinasi pariwisata sesaat lagi. Tetaplah di Kominfo Newsroom.